Oke, pernah nggak sih ngerasa kayak tenggelam di lautan data, tapi sebenarnya haus banget sama wawasan yang jelas? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal ubah itu. Kita akan bedah bareng-bareng gimana caranya mengubah tumpukan data bisnis yang kelihatannya rumit menjadi keputusan-keputusan cerdas yang bisa bikin perusahaan Anda jadi pemenang. Yuk kita lihat prosesnya. Coba deh bayangin, Anda punya data penjualan, data operasional, data SDM, datanya tuh ada di mana-mana, bejibun. Tapi wawasan yang benar-benar bisa langsung dipakai, jarang banget. Ini tuh ibaratnya kayak nyetir di tengah kabut tebal. Nah, hari ini kita akan coba nyalain lampu sorotnya sama-sama. Ini dia peta perjalanan kita. Kita bakal mulai dari kebisingan data mentah, terus kita bangun fondasi yang super kokoh. Setelah itu, kita akan mainin data itu kayak kubus Rubik buat nemuin pola-pola tersembunyi. Dan terakhir, kita bakal duduk di kokpit pengambilan keputusan dan ngeliat gimana semua ini bisa mengubah cara main bisnis Anda. Oke, mari kita mulai. Coba deh lupain dulu soal software atau teknologi yang ribet. Anggap aja business intelligence, atau kita sebut BI, itu sebagai sebuah sistem buat ngubah semua kebisingan data menjadi sinyal yang jernih. Tujuannya apa? Tujuannya simple, biar setiap keputusan yang Anda ambil bukan lagi tebak-tebakan, tapi jadi langkah strategis yang didasari sama bukti. Nah, ini dia inti dari BI. Bayangin, ada sebuah sistem canggih yang ngambil semua data mentah dari berbagai departemen, terus disulap jadi grafik dan visual yang gampang banget dibaca di layar Anda. Ini yang ngasih Anda, sebagai pemimpin, kemampuan buat lihat gambaran besarnya, nangkap tren yang nggak kelihatan, dan akhirnya bikin keputusan dengan jauh lebih percaya diri. Oke, sekarang bayangin kita lagi ngebangun mobil balap. Kita nggak bisa dong asal masukin bensin oplosan, bisa-bisa mesinnya rontok. Nah, sistem BI juga persis kayak gitu. Fondasinya itu adalah bahan bakar yang bersih dan berkualitas tinggi, yaitu data yang udah dimurnikan. Yuk, kita lihat gimana cara memurnikan data ini. Proses pemurnian ini punya nama keren, ETL, singkatan dari extract, transform, dan load. Anggap aja ini pos pemeriksaan kualitas buat data Anda. Kita ekstrak atau tarik datanya dari banyak sumber. Kita transformasi dengan membersihkan semua kotoran dan sampah di dalamnya, terus kita muat atau masukkan ke dalam satu brankas data terpusat. Coba lihat angka ini, 60-80%. Gila kan? Sebagian besar waktu dan biaya proyek BI itu habisnya di proses ETL ini. Kenapa? Alasannya sederhana banget. Kalau data yang Anda masukin itu salah, ya wawasan yang keluar juga pasti ngaco. Ingat prinsipnya, sampah masuk, ya sampah juga yang keluar. Jadi proses ini adalah investasi yang paling krusial. Mari kita lihat lebih dekat lagi ya. Pertama, ekstrak. Kita kumpulin semua data dari mana-mana. Kedua, transformasi. Nah, ini bagian cuci bersihnya. Kita samain formatnya, benerin yang error, pokoknya kita rapihkan. Terakhir, muat. Kita simpan data yang udah kinclong ini ke dalam satu pusat data yang kita sebut data warehouse. Nah, diagram ini nunjukin alur kerja lengkapnya. Coba lihat di sebelah kiri, itu semua sumber data mentah kita. Data itu kemudian ngalir ke tengah, masuk ke data warehouse setelah dibersihkan. Dan di sebelah kanan, voila, itulah hasilnya. Data yang udah matang disajikan dalam bentuk dashboard dan laporan yang siap Anda pakai buat ngambil keputusan. Oke, fondasi udah kokoh. Data juga udah bersih dan kinclong. Sekarang saatnya bagian yang paling seru. Kita mainin datanya buat cari jawaban. Nah, disinilah kita kenalan sama sebuah alat analisis super canggih yang namanya OLAP. Anggap aja OLAP itu ngasih Anda kemampuan super buat muter-muter sebuah kubus data. Anda bisa lihat data penjualan dari level tahunan, terus Anda mau zoom in atau drill down ke level bulanan. Gampang. Atau Anda bisa potong satu irisan data, ini namanya slice, buat lihat kinerja satu produk aja. Intinya, Anda bisa lihat data dari sudut pandang manapun yang Anda mau, kapanpun Anda butuh. Oke, kita udah punya mesinnya, data warehouse, dan kemampuan analisisnya, OLAP. Sekarang pertanyaannya, di mana kita mengemudikannya? Nah, jawabannya ada di cockpit, yang dalam dunia BI kita sebut Decision Support System atau DSS. Inilah dashboard utama tempat Anda melihat semua indikator penting untuk menyetir bisnis Anda. Di dalam kokpit ini ada beberapa panel kontrol utama. Tentu saja ada koneksi langsung ke data kita. Terus ada alat simulasi buat mainin skenario gimana kalau. Ada juga semacam buku panduan atau basis pengetahuan yang ngebantu sistem ngasih rekomendasi. Dan yang terpenting tentu aja dashboard interaktifnya. Layar utama Anda buat lihat semuanya dengan jelas dan gampang.
Poin kuncinya di sini adalah dashboard yang canggih, CDSS tadi, nggak akan ada artinya tanpa data yang berkualitas di belakangnya, si data warehouse. Ini tuh kayak punya mobil dengan dashboard super futuristik, tapi mesinnya bobrok. Keduanya harus kerja bareng, dari data yang paling dasar sampai ke visual yang muncul di layar Anda. Jadi, buat apa sih semua kerja keras ini? Jawabannya adalah sebuah pergeseran yang fundamental. Dengan BI, Anda nggak lagi cuma sibuk memadamkan kebakaran atau bereaksi sama masalah yang udah terjadi. Anda mulai bisa melihat ke depan, menjadi proaktif, dan bahkan menangkap peluang sebelum orang lain menyadarinya. Perbedaannya tuh kayak siang dan malam. Di satu sisi, Anda bikin keputusan berdasarkan firasat, dengan data yang berantakan di mana-mana. Di sisi lain, Anda bikin keputusan berdasarkan bukti nyata dari satu sumber yang bisa dipercaya. Anda jadi pemburu peluang, bukan lagi cuma jadi korban keadaan. Dan ini bisa lebih jauh lagi loh. OLAP itu hebat buat jawab pertanyaan yang Anda ajukan. Tapi ada alat yang lebih canggih lagi, namanya data mining. Nah, alat ini tuh kayak detektif super cerdas yang bisa nemuin pola dan hubungan yang bahkan nggak pernah terpikirkan oleh Anda. Dia bisa menemukan jawaban untuk pertanyaan yang Anda bahkan belum tahu harus ditanyakan. Jadi, saya mau tinggalkan Anda dengan satu pertanyaan refleksi. Apakah organisasi Anda saat ini masih dalam bisnis menebak-nebak atau sudah beralih ke bisnis memutuskan dengan data? Karena di era sekarang, pertanyaannya bukan lagi apakah Anda butuh BI, tapi seberapa cepat Anda bisa menggunakannya untuk meninggalkan para pesaing Anda jauh di belakang.